Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadona, NIM 45212 dari kelompok 2 Logika Klasik. Di sini saya akan menjelaskan pengertian. Proposisi kategori adalah suatu pernyataan yang terdiri atas hubungan dua term sebagai subjek dan predikat serta dapat dinilai benar atau salah. Benar salahnya suatu proposisi dihubungkan dengan hal yang dibicarakannya. Jika yang dibicarakan tentang benda-benda alamiah, maka kebenarannya adalah harus sesuai dengan kenyataannya. Term sebagai subjek berhubungan dengan kuantitas proposisi. Subjek dibedakan antara subjek universal dan subjek partikular. Subjek universal adalah mencakup semua yang dimaksud oleh subjek. Subjek partikular adalah hanya mencakup sebagian dari keseluruhan yang disebutkan oleh subjek. Subjek universal dalam pernyataan simbol disertai dengan kuantar universal, dan subjek partikular dalam penyertaan simbolik disertai dengan kuantor eksistensial. Ada 4 macam proposisi. Yang pertama, proposisi universal afirmatif, ialah pernyataan yang bersifat umum yang mengiyakan adanya hubungan subjek dengan predikat. Dirumuskan, semua S adalah P. Proposisi universal afirmatif berdasarkan perbandingan luas term dapat dibedakan atas dua macam: universal afirmatif ekuivalen dan universal afirmatif implikasi. Yang kedua, proposisi universal negatif, ialah pernyataan yang bersifat umum yang mengingkari adanya hubungan subjek dengan predikat. Dirumuskan, S bukan P. Proposisi universal negatif berdasarkan perbandingan luas term hanya ada satu bentuk, yaitu berbentuk eksklusif, sehingga lengkapnya disebut universal negatif eksklusif. Yang pernyataan umum mengingkari yang berarti antara subjek dengan predikat tidak ada hubungan. Misalnya, semua rakyat Indonesia tidak mengikuti ajaran komunis. Yang ketiga, proposisi partikular afirmatif, ialah pernyataan yang bersifat khusus yang mengiyakan adanya hubungan subjek dengan predikat. Dirumuskan, sebagian S adalah P. Proposisi partikular afirmatif berdasarkan perbandingan luas term dapat dibedakan atas dua macam: partikular afirmatif inklusif dan partikular afirmatif implikasi. Yang keempat, proposisi partikular negatif, ialah pernyataan yang bersifat khusus yang mengingkari adanya hubungan subjek dengan predikat. Dirumuskan, sebagian S bukan P. Proposisi partikular negatif berdasarkan perbandingan luas term terdapat dibedakan atas dua macam: partikular negatif inklusif dan partikular negatif implikasi. Baiklah, saya Rosita Sari akan melanjutkan menjelaskan tentang proposisi kategorik standar dan non-standar. Yang pertama, proposisi kategorik standar, yaitu semua unsurnya, term subjek, term predikat, dan kopula dinyatakan secara eksplisit. Term subjek dan term predikat sama-sama berstruktur kata benda, selalu dapat dipulangkan kepada formal S sama dengan P atau S tidak sama dengan P. Yang kedua, proposisi kategorik non-standar, yaitu term subjek atau predikatnya berbentuk kata kerja atau kata sifat. Perlu dialihkan menjadi kata benda agar jadi standar. Contohnya, Sardi menembak burung menjadi Sardi adalah orang yang menembak burung.
tidak mengikuti pola S sama dengan P atau S tidak sama dengan P, sehingga harus dialihkan sesuai pola itu agar jadi standar. Contoh, yang hadir dalam seminar ini tak ada yang sarjana ekonomi, menjadi semua yang hadir dalam seminar ini bukan sarjana ekonomi. Cara menstandarkan proposisi. 1. Tentukan subjek dan predikat. 2. Tentukan kualitas kopula, yaitu adalah atau bukan. 3. Tentukan kuantitas, yaitu sebagian atau semua. 4. Ubah term subjek atau predikat yang non kata benda menjadi kata benda. 5. Sempurnakan ungkapan keseluruhan proposisi. Jenis term berdasarkan luasnya. 1. Term singular, yaitu term yang menunjuk ada satu benda atau hal atau realitas tertentu. Yang kata kuncinya nama diri, yang terbentalin, kata benda ditambah ini atau itu. 2. Term partikular, yaitu term yang menunjuk pada sebagian dari seluruh luasnya, minimal satu, tapi tidak tertentu. Yang kata kuncinya beberapa, sebagian, banyak, tidak semua, seorang, sebuah. 3. Term universal, yaitu term yang menunjuk pada seluruh luasnya tanpa kecuali. Yang kata kuncinya semua, setiap, tidak ada, tak satu pun. Contoh proposisi kategorik. 1. Proposisi universal afirmatif. Disebut proposisi tipe A dalam ilmu logika, yaitu proposisi yang menerangkan keadaan yang berlaku kepada semua anggota di dalam suatu kelompok benda tanpa kecuali. Contoh, seluruh bangsa Indonesia terdiri dari manusia. 2. Proposisi universal negatif. Disebut proposisi tipe E dalam ilmu logika, yaitu proposisi yang menerangkan keadaan yang tidak berlaku kepada semua anggota di dalam kelompok satu benda tanpa kecuali. Contoh, semua manusia tidak abadi. 3. Proposisi partikular afirmatif. Disebut proposisi tipe I dalam ilmu logika, yaitu proposisi yang menjelaskan keadaan yang hanya berlaku bagi sebagian anggota di dalam kelompok suatu benda. Contoh, beberapa orang ada yang jahat. 4. Proposisi partikular negatif. Disebut proposisi tipe O dalam ilmu logika, yaitu proposisi yang menjelaskan keadaan yang tidak berlaku untuk sebagian anggota di dalam kelompok suatu benda. Contoh, sebagian manusia tidak percaya Tuhan.